menyebabkan sistem kekebalannya tertekan. Kalau kekebalan tubuh itu tertekan, apa yang terjadi, Mbak? Kalau imun kita itu rendah, yang terjadi apa? Gampang terserang penyakit. Betul sekali, mudah sekali kena penyakit apapun. Penyakit diare, pencernaannya sensitif, mudah. Ada sebenarnya kan kita itu punya kekebalan toh, iya enggak? Yang kekebalan yang kalau kita periksa dari laboratorium itu CD4 kita itu akan tinggi ya. Ya, ya. Dan HIV itu kalau belum menjadi AIDS itu tidak menggejala. Tidak ada gejala karena masa inkubasinya lama bertahun-tahun. Ya, kalau ada curiga, kalau ada predisposing orang-orang yang faktor risiko tinggi untuk terpapar HIV ini, misalnya pekerja seksual, itu kan sering ganti-ganti pasangan ya, dia kan rentan untuk terkena, maka di-screening, Mbak, di-screening dengan pemeriksaan VCT tadi. Nanti ada yang namanya pemeriksaan VCT. Kemudian orang-orang yang suka minum minuman keras, narkotika, itu akan keberlanjutannya apa? Suntik jarum, suntikan obat, jarum berganti-ganti toh. Itu kan juga rentan, ya enggak? Penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti. Ya, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat mikroskopik itu sel CD4 kita itu akan tertekan oleh virus-virus ini. Ya. Nah, kalau sudah ketekan imun kita, sel T kita itu tidak bisa memproduksi banyak manakala ada kuman yang masuk. Tentara-tentara kita, nah, tentara-tentara kita itu kan imun ya. Imun kan sel limfosit ya. Limfosit T itu kalau ada serangan kuman, apakah itu bakteri, apakah itu virus, dia akan sel-sel kita itu akan menghalangi. Tentara-tentara dalam tubuh kita itu akan menghalangi bakteri dan virus yang masuk. Dia akan memproduksi sel limfosit T yang banyak. Tapi manakala kekebalan kita itu diserang oleh HIV ini, ya sudah, nggak ada daya, mudah sekali kena diare. Kalau TBC, mudah sekali. Kalau di era pandemi seperti ini ya, kalau ada paparan virus COVID ya mudah sekali karena imunnya sangat rendah. Kemudian mudah sekali kena penyakit-penyakit yang lainnya. Sehingga biasanya orang AIDS ini meninggalnya bukan karena virusnya ini ya karena imunnya yang rendah, dia meninggal karena diare, dia meninggal karena TBC dan lain sebagainya. Dia meninggal karena mungkin karena kanker. Orang yang imunnya rendah juga sel-selnya itu sangat sensitif oleh zat-zat karsinogenik gitu. Jadi begitu. Nah, kapan kita bisa mendeteksi ya setiap ibu hamil ya kalau kita bidan itu sudah dilaksanakan antenatal terintegrasi. Jadi setiap ibu hamil yang periksa ke bidan atau periksa ke dokter, periksa ke puskesmas, itu akan dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan screening VCT, screening HIV. Kalau memang dia reaktif ya nanti tidak boleh melahirkan di bidan, tidak melahirkan di puskesmas, lahirnya di rumah sakit untuk meminimalkan terjadinya penularan antara ibu dan bayi gitu. Sampai di sini jelas ya? Jelas ya? Ada gambaran ya? Ya, dan beberapa tahun yang lalu HIV itu sempat ditakuti, bersentuhan takut ketularan, bersalaman takut ketularan. Apakah itu bisa menular lewat sentuhan, lewat salaman gitu? Bisa Enggak, Bu. enggak? Enggak Tidak ya. ada, Bu. Jadi intinya enggak, jadi jangan takut. Yang penting kita tidak ada kan tadi penularan melalui darah, ini ya, air mani, cairan vagina, sekret, ada luka lewat jarum suntik, gantian penggunaan jarum, berarti kan ada sekret atau darah yang menempel di jarum, kemudian disuntikkan pada orang lain, misalnya pada pengguna narkoba, itu rentan sekali. Kemudian hubungan seksual berganti-ganti pasangan, ya, sehingga PSK itu kan juga rentan untuk terkena ini dan tidak menutup untuk kemungkinan ibu rumah tangga juga rentan jika pasangannya tidak setia, mungkin pernah mencoba sekali dengan PSK sekali, tapi dia pembawa, bisa saja dia HIV belum mengalami gejala, belum bergejala itu ya. Kalau Anda lihat di statistik angka kejadian HIV AIDS itu siapa yang tertinggi selain kalau dulu kan orang PSK itu tertinggi ya penjajah seksual itu. Tapi sekarang ibu rumah tangga, para pekerja-pekerja, bahkan
yang tidak tetap itu ibu rumah tangga juga menduduki posisi yang mempunyai peran pada selalu di rumah. Nah, berarti kan kita mungkin dari pasangannya pernah sekali saja mencoba dengan orang lain yang kebetulan terpapar HIV sehingga akan dibawa virus itu oleh suaminya pulang ke rumah, istrinya jadi kena. Nah, itu beberapa hal sekarang peran kita apa sebagai bidan adalah upaya preventif edukasi untuk satu dengan pasangan saling setia, tidak mengkonsumsi obat-obatan, alkohol, minuman yang tidak tidak berguna dan tidak dianjurkan. Dan kita kalau orang yang taat beragama, minum minuman keras itu kan juga tidak dianjurkan. Bukan minuman kerasnya, tapi tidak lanjut setelah minuman keras, pasti akan berlanjutnya kemana? Kan dia maaf ya, kalau minum minuman keras, dia mabuk, kan akhirnya kan jadi ke hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya kan itu sumber 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 pemicunya ya. Kemudian jadi HIV ini merupakan virus yang menyebabkan terjadinya AIDS. AIDS itu apa? Singkatannya Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi sindrom itu gejala. Jadi suatu sindrom yang menurunkan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV sehingga tubuh tidak mampu memerangi penyakit yang masuk. Apakah itu virus, bakteri, atau parasit atau yang lain sehingga mudah sekali mengalami sariawan yang tidak pernah berhenti, mungkin seluruh mulutnya kena atau infeksi pada saluran genitalia. Ya, karena apa? Imunnya rendah. Imunnya rendah, sel-sel limfosit T-nya untuk berproduksi dihambat oleh CD4-nya yang rendah, nggak bisa. Karena diserang oleh virusnya tadi. Oke. Nah, sekarang apa itu AIDS? Tadi ya singkatannya adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sering disingkat dengan AIDS ini. AIDS ya. Jadi merupakan sekumpulan gejala dari adanya infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh akibat virus HIV ini. Jadi kalau lebih duluan mana antara HIV dan AIDS? Ya HIV dulu, human immunodeficiency virus masuk dulu ke dalam tubuh kita tapi belum mengejala dan biasanya belum mengejala. Habis terpapar 1-2 tahun belum bergejala, maka orang-orang yang berisiko itulah dilakukan screening. Dan gratis itu dilakukan di puskesmas, di rumah sakit, yang ada klinik-klinik VCT itu bisa datang ke situ. Nah, virusnya adalah human immunodeficiency virus ya. Yang dia itu jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Ya, sistem kekebalan tubuhnya itu diserang sehingga penghambat sel-sel limfosit T yang dia akan membentuk zat kekebalan di dalam tubuh itu dihambat. Nah, itu orang yang terkena virus ini akan mudah sekali rentan terjadinya infeksi oportunistik, yaitu infeksi oleh penyakit penyerta yang lain. Jadi begitu, mudah kena diare, mudah kena sariawan, mudah kena infeksi saluran genitalia, mudah kena infeksi TBC, yang penyakit-penyakit yang menular dan juga penyakit-penyakit yang lain. Nah, apa sebenarnya penata laksanaannya? Penata laksanaannya yang dilakukan adalah kita memperlambat laju perkembangan virus. Jadi kalau obat itu nanti sembuh hilang itu tidak begitu, tapi menghambat virus itu berkembang di dalam tubuh. Yaitu kapan minumnya ya seumur hidup biasanya dalam pengawasan dokter yang khusus menangani HIV/AIDS ini ya. Kan beberapa rumah sakit kan sudah ada ya tim pengendali HIV/AIDS. Jadi kalau dari hasil VCT itu ditemukan reaktif terhadap kuman HIV ini biasanya akan dikonseling untuk bisa masuk di kelompok konselor VCT untuk bisa dikonseling dan diberikan obat untuk diminum menghambat laju virus ini bermutasi berkembang biak di dalam tubuhnya ya. Oke, untuk virus HIV ini pertama kali ya tahun 1983 itu ditemukan diidentifikasi oleh Lux Monsteiner di Institut Pasteur sana, yang mana di Indonesia waktu itu sebagai negara berkembang juga kasusnya merebak banyak dan juga tipe 2 virus HIV yang diisolasi ini dari pasien Afrika Barat 86 ini berkembang biak di dalam sel. Perkembangan virusnya ya. Ya, ini kalau kita lihat dari mikroskopiknya itu seperti itu ya. HIV yang baru memperbanyak diri, tampak bermunculan sebagai bulatan-bulatan kecil ini loh Mbak.
bulatan-bulatan kecil di dalam sel-sel kita yang kita nggak bisa lihat kasat mata ya. Kecil di warna hijau pada permukaan limfosit ya. Kita tuh kan punya limfosit T dan B ya. Limfosit T ini dia akan berproduksi banyak manakala ada serangan kuman atau bakteri yang masuk. Nah, tapi kalau kekebalannya saja wis diserang, bagaimana limfosit T itu mau berproduksi? Ya, nggak bisa dibayangkan kan, akan menekan terus sistem kekebalan tubuhnya. Itu pun bisa dilihat dengan mikroskop elektron ya, nggak bisa dengan kasat mata ya. HIV merupakan retrovirus yang menyerang organ vital sistem kekebalan, yaitu sel T. Jadi sel T-nya itu yang diserang, yaitu CD4, makrofag, dan dendrit. Sel dendrit itu kan di dalam DNA, RNA kita ya. Bagian terkecil dari organ kita itu kan jaringan kan sel ya. Nah, sel pembentuk kekebalan aja yang diserang, itu Anda bayangkan coba. Kalau tidak diobati, minum obat terus, ya kekebalan akan turun, mudah jatuh sakit, mudah meninggal. Itulah yang menyebabkan kenapa orang HIV itu keberlanjutan CD4-nya itu CD4 CD4 ya. Jumlah sel T CD4-nya menyusut hingga kurang dari 200 per mikroliter darah. Itu jelas itu kekebalan yang sangat turun sekali, maka kekebalan di tingkat sel akan hilang dan akibatnya kondisi ini akan menjadi AIDS. AIDS itu maksudnya sudah adanya kumpulan gejala sindrom yang dirasakan. Sering sakit. Bentar-bentar sakit diare. Bentar-bentar batuk nggak sembuh-sembuh, udah diminum obat batuk TBC nggak. Bentar-bentar sariawan yang tidak sembuh-sembuh dan luas di rongga mulut maupun kalau perempuan di rongga vagina, ya itu. Nah, terapinya tanpa terapi antiretrovirus rata-rata lama perkembangan HIV ini menjadi 90 tahun. Jadi lama ya sebenarnya untuk HIV menjadi AIDS itu lama. Puluhan tahun. Tapi kalau sudah HIV-nya positif kok tidak diobati, tidak rutin minum obat retrovirus, ya mudah sekali mungkin nggak nyampe 9-10 tahun akan menjadi sindrom gejala, menjadi AIDS gitu. Maka kepatuhan, ketaatan minum obat retrovirus ini yang perlu dikonselingkan, dimotivasi, dan tidak ada diskriminasi pada orang-orang yang CD4-nya rendah atau orang yang HIV-nya positif atau tes HIV-nya positif. Ya, kalau kita lihat secara mikroskopik elektron itu gambarannya seperti ini ya. Dia virus-virus ini kan bagian terkecil di dalam sel dendrit ya. Di dalam mitokondria itu ada sel-sel yang sebenarnya di situ ada protein-protein RNA yang dia akan dalam kondisi normal tidak terserang sel ini itu akan menghasilkan sel T tadi saya bilang ya. Dalam inti sel, kemudian ada enzim dan juga ada envelope. Ini adalah lapisan luar, envelope yang biru, kemudian enzim, kemudian ini inti-inti sel. Dalam inti tes ini akan menghasilkan P17, P24, P7, P9, nukleokapsid, kapsul protein yang dia adalah kalau bisa berproduksi dia akan membentuk zat kekebalan di dalam tubuh kita. Tapi kalau ini diserang oleh human immunodeficiency virus itu, ya sudah lama-lama kan CD4-nya turun, nggak bisa memproduksi itu. Nah, ini kalau kita lihat secara gambaran ini ya di dalam inti sel, kalau dulu kita di SMA itu ada belajar tentang RNA dan DNA ya, di dalam inti sel ini DNA-nya itu DNA manusia ini diserang oleh virus imunodeficiency virus tersebut. Dia akan diserang sehingga DNA ini yang mestinya normal dia itu akan bermetabolisme serat tunggal berubah menjadi DNA 2 serat oleh enzim reverase transferase, tapi karena adanya serangan HIV ini, virus disatukan dengan DNA sel oleh enzim integrase. Jadi disatukan ini ya. Transkripsi waktu sel yang terinfeksi membagi DNA virus dibaca dan rantai protein yang panjang dibuat. Nah, rantai-rantai protein virus ini dia akan memproduksi lebih banyak ya. Nah, ini sehingga sekelompok rantai protein virus dia akan mengumpul
mengumpul di dalam sel-sel ini. Kalau tadi kita lihat ini loh, ini di banyak di dalam sel itu apa namanya apanya virus-virus penyebab HIV ini dia akan tadi bermetabolisme atau berproduksi banyak. Maka ini harus dikendalikan. Ya, itu. Kalau kita lihat satu bagian yang hijau tadi dengan mikroskop itu adalah seperti ini. Ya, ada yang virusnya itu bebas bertebaran di dalam sel kita sehingga dia bisa menembus sel. Virus-virus ini bisa menembus sel, dia akan mengganggu produksi sel kekebalan di dalam tubuh kita. Oke. Nah, di dalam sel ini salah satunya adalah sebagai reseptor CD4. Reseptor itu adalah sel yang merangsang untuk bisa CD4 itu berproduksi. CD4 yang tinggi itu kekebalan kita akan bagus. Tapi kalau banyak kuman terserang, virus-virus ini banyak bertebaran di dalam sel, dia akan mendesak, menghambat CD4 berproduksi sehingga mudah sekali kekebalan itu drop, turun. Virus yang belum matang melepaskan diri dari sel yang terinfeksi akan menjadi matang rantai protein dan bibit virus baru yang dipotong oleh enzim protease menjadi protein tunggal ini menggabung menjadi virus yang siap bekerja yang bertebaran di dalam sel jaringan organ kita itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada gambaran enggak? Oktaviana, ada gambaran enggak? Mila, ada gambaran enggak Mila? Halo Milatun Nafila. Iya Ibu. Rumahnya mana? Rembang Bu. Oh. Apa yang Anda dapat simpulkan tentang HIV dan AIDS? Itu Silahkan. virus HIV itu ini masuk ke dalam tubuh, terus yang seharusnya DNA-nya itu ini apa ya bahasanya ya? Ya, silakan. Intinya itu menginfeksi tubuh gitu loh Bu, terus akhirnya menyerang limfosit T dan ini. Menyerang apa? DNA ya? DNA Ya, RNA yang membentuk limfosit ya? Iya Bu. Ya. Kalau menurut Anda antara HIV dengan AIDS itu duluan mana? HIV. Ya, kenapa? Karena HIV itu virusnya Ibu. Ya, betul sekali. Jadi human immunodeficiency virus ya, virus yang menyerang sistem imunitas tubuh manusia. Ya, oke. Nanti dibaca lagi ya. Ya. Jadi kalau sebenarnya ini hampir sama dengan yang tadi ya, cuma dipertegas kembali. Jadi virus HIV yang menempel pada sel permukaan sel inang itu akan mengalami melalui enzim reverse transkriptase itu RNA HIV akan memasuki sel inang maka terbentuklah DNA provirus. DNA provirus itu akan memasuki inti sel dan akan berikatan dengan DNA sel. Sel inang, sel penyebab virus tadi itu akan bergabung antara RNA HIV dan protein HIV. Nah, dari RNA HIV dan protein HIV ini akan terbentuklah RNA virus baru dan protein berpindah ke permukaan sel baru dan masih imatur, maka akan terbentuklah virus baru yang matang oleh enzim protease HIV. Jadi itu mekanisme perkembangbiakan virus di dalam sel kita manakala virus ini tidak ditekan. Jadi obat yang di anti HIV itu sebenarnya tujuannya adalah supporting, obat supporting untuk menaikkan CD4, meningkatkan kekebalan. Kalau kekebalannya tinggi, CD4-nya tinggi, paling tidak pembelahan sel oleh DNA virus ini tidak secepat manakala jika tidak minum obat CD4, obat antiretrovirus. Ya, sifat penyakit dari yang terinfeksi HIV/AIDS adalah mudah menular, tapi sebenarnya mudah dikendalikan, asal taat dan patuh minum obat. Jadi bukan menyembuhkan ya, tapi menghambat.
menghambat perkembangan laju virus HIV itu berkembang biak di dalam tubuh, yaitu diberikan obat antiretrovirus. Mudah dikenali diagnosisnya dengan melalui tes VCT ya bisa di puskesmas ada, di rumah sakit ada. Pengobatan bisa cepat segera dimulai, mudah dicegah penularannya, dan kalau ini dibiarkan, ini akan menimbulkan depresi ya. Pemahaman yang kurang, edukasi yang kurang, karena begitu diketahui CD4-nya reaktif dengan virus ini, kalau nggak ada konseling itu mudah sekali depresi. Maka tindak lanjut dari VCT itu adalah adanya konseling. Konseling untuk para klien-klien ini dia agar taat minum obat, tidak depresi, tidak mengisolasi diri, masih bisa diterima oleh masyarakat asal dia taat. Kan hidup di masyarakat nggak masalah, nggak apa-apa ya. Tidak dikucilkan ya. Bersalaman boleh nggak Isna ini? Nggak dengerin suaranya? Nggak denger juga. Meisya, boleh nggak orang HIV bersalaman dengan orang sehat? Boleh, Bu. Ya, boleh ya. Jadi tidak dikucilkan. Ya, tadi kan saudara sudah tahu mekanisme penularannya. Oke. Cara penularan adalah melalui hubungan seksual dengan pasangan HIV positif. Jadi faktor risiko yang rentan orang-orang yang berganti-ganti pasangan, pemakai jarum suntik bergantian, pengguna narkoba, hubungan seksual reseptif tanpa pelindung berisiko daripada hubungan seksual insektif tanpa pelindung, dan risiko hubungan seksual anal lebih besar daripada risiko hubungan seksual biasa atau oral seks. Ya, ini sih beberapa riset ya, intinya adalah mau hubungan seksual itu memiliki risiko yang tinggi. Karena kan melalui sekret tadi penularan melalui sekret. Melalui cairan tubuh, melalui darah, kan di situ. Penularannya ada di situ. Oke. Penularan HIV ditularkan melalui kontak langsung antara kulit dalam membran mukosa ya. Kalau kulit luar dengan kulit luar enggak ya, bersalaman, bersentuhan enggak apa-apa. Cuma tapi lapisan membran mukosa, aliran darah, cairan, air mani, cairan preseminal, maksudnya dari air mani, air susu ibu itu dimungkinkan bisa menimbulkan penularan. Jadi kalau ibu dengan HIV, ibu hamil dengan HIV positif itu diminimalkan penularan ibu dan bayi melalui plasenta, maka melahirkannya biasanya harus di rumah sakit, dan diminimalisir penularan melalui spermagina biasanya melalui operasi seksosesarian. Dan kalau ibunya itu CD4-nya masih rendah, mungkin tidak usah disusui. Kalaupun disusui tidak boleh bergonta-ganti dengan formula ya. Karena dimungkinkan air susu ibu itu juga mengandung virus HIV ini. Penularan dapat terjadi melalui hubungan seksual vagina, anal, oral tadi ya. Transfusi darah yang tidak terscreening, maka dalam transfusi darah biasanya akan dilakukan screening darah itu bebas dari hepatitis, darah dari virus, itu sudah ada alatnya oleh di bank darah PMI ya. Kemudian jarum suntik yang terkontaminasi antara ibu dan bayi selama hamil dan proses persalinan atau menyusui, serta bentuk kontak lainnya dengan cairan tubuh ibu. Makanya untuk meminimalisir penularan ibu dan bayi, itu program pemerintah sudah ada pelaksanaan antenatal terintegrasi. Maksudnya adalah setiap ibu hamil yang akan melahirkan harus dilakukan pemeriksaan VCT, pemeriksaan hepatitis, pemeriksaan infeksi menular seksual, itu sudah terintegrasi di puskesmas. Ya. Kemudian penularan pada masa perinatal ya dari ibu hamil HIV ke anak itu melalui plasenta ya sejak di dalam kandungan, kemudian saat persalinan normal ini memicu penularan dari ibu dan bayi saat menyusui karena puting susu yang lecet. Ini sehingga resiko sekali kalau ibu menyusui puting susu lecet itu dari sekret
dari darah itu akan menular masuk ke sekret mulut bayi sehingga diupayakan sebenarnya tidak memberikan ASI. Nggih. Transmisi HIV dari ibu ke anak atau ke bayi dapat melalui in vitro, yaitu sejak di dalam masa intranatal dan masa perinatal, masa-masa nifas ya. Maka minggu-minggu terakhir kehamilan dan saat persalinan itu mudah sekali terjadi sehingga bila tidak ditangani tingkat penularan dari ibu ke anak selama kehamilan dan persalinan bisa mencapai 25%. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah jika sang ibu memiliki akses terhadap terapi antiretrovirus dan melahirkan dengan cara SC atau bedah sesar, tingkat penularannya hanya 1%, itu sudah diteliti. Sehingga ibu yang terkontaminasi HIV dalam pemeriksaan VCT selama hamil hasilnya reaktif, maka wajib harus dilakukan seksio sesaria. Nah ini kita sebagai bidan manakala nanti kita praktek di penting ya, karena takut dioperasi dari puskesmas A malah datang ke bidan Yuni misalnya. Bu Yuni nggak tahu kalau ini HIV-nya positif. Ya, itu maka harus ditulis di dalam buku KIA. Di buku pemantauan kesehatan ibu dan anak itu di buku PINK itu semua tercatat tentang status kesehatan ibu. Kemudian menyusui juga meningkatkan risiko penularan sebesar 4%. Kemudian virus HIV tidak menular, ini tidak akan menular pada kehidupan sosial, hidup serumah dengan orang HIV, hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, baik itu satu sekolahan, satu pekerjaan, bersalaman, bersinggungan, berciuman, tidak menularkan. Tadi yang menular adalah melalui mukosa cairan tadi, cairan vagina, cairan sekret, mukosa, darah, dan lain sebagainya. Gejala dan tanda HIV itu sering tidak ada gejala sama sekali. Tapi bagaimana bisa nanti tiba-tiba menjadi AIDS? Nah, orang-orang yang rentan lah. Orang-orang yang rentan harus dilakukan screening. Siapa orang-orang yang rentan? Tadi ibu hamil, tenaga kesehatan, kemudian orang-orang yang pekerja seksual atau orang-orang yang diduga pernah terkontak dengan orang HIV yang positif. Nah, setelah memasuki tahap AIDS, ini akan timbul gejala infeksi oportunistik. Jadi infeksi-infeksi lain yang menyerang justru kalau ini masuk meninggalnya bukan karena AIDS-nya, meninggalnya karena penyakit infeksi tadi. Ya. Nah, ini kalau kita lihat perjalanan penyakit HIV, ini bisa menjadi AIDS, bisa menimbulkan penurunan CD4 yang gratis itu misalnya terpapar ya, misalnya ada paparan. Adanya paparan itu pada 3 bulan pertama pada periode jendela ini dia akan virus ini masuk ke dalam tubuh, dia akan menghambat CD4 berproduksi, dia akan turun, tapi kan sebenarnya kita juga punya imunitas ya, dan tanpa adanya gejala. Dalam 7 tahun mungkin akan timbul gejala infeksi. Biasanya apa tadi, diare nggak sembuh-sembuh, sariawan nggak sembuh-sembuh, bertambah banyak, infeksi saluran. Nah kita curigai, jangan-jangan ini kena HIV, tes VCT. Oh ya, biasanya ketahuannya begitu. Bolak-balik keluar masuk rumah sakit diare. Kita curiga jangan-jangan CD4-nya turun ini. CD4 turun karena apa? Oh, mungkin karena HIV misalnya. Kita untuk orang-orang yang dicurigai seperti ini kita bisa dilakukan pemeriksaan VCT. Ya, kalau sudah turun gratis, ini akan menimbulkan kematian tadi. Virus loatnya infeksi oportunitis yang menyertai inilah yang memperberat kondisi pasien HIV akhirnya meninggal dunia. Nah, perjalanan penyakit masa inkubasi AIDS ini diperkirakan antara 10 minggu, 3 bulan sampai 10 tahun dan diperkirakan 50% orang yang terinfeksi HIV akan menunjukkan gejala AIDS dalam 5 tahun pertama. 70% itu dalam 10 tahun
akan menjadi AIDS. Tapi kalau screening awal itu sudah dideteksi, ketahuan, kemudian diobati dengan obat antiretrovirus, ini bisa diperpanjang, menghambat berkembang biaknya HIV. Nah, supaya infeksi ini tidak terjadi, virus yang masuk ke dalam sel darah putih yang disebut limfosit, materi genetik virus dimasukkan ke dalam DNA sel yang terinfeksi, di dalam sel virus berkembang biak dan pada akhirnya akan menghancurkan sel yang normal, yang sehat, yang akan melepaskan partikel virus yang baru. Partikel virus baru tersebut kemudian akan menginfeksi limfosit lainnya dan akan menghancurkan limfosit, sehingga CD4-nya jadi turun. Virus yang menempel pada limfosit yang memiliki suatu reseptor protein yang disebut dengan CD4 ini yang terdapat di dalam bagian selaput bagian luar. Sehingga CD4 ini menjadi biomarker atau menjadi penanda permukaan sel darah putih manusia dengan pemeriksaan sel darah. Terutama sel-sel limfosit dan CD4 ini bisa diperiksa dengan mengambil darah vena. Dengan mengambil darah vena, kemudian diperiksa di mikroskopik di laboratorium, ini akan diperiksa CD4-nya berapa. Kalau CD4-nya ini di bawah rata-rata normal, ini kita curigai HIV positif. Kemudian limfosit T penolong berfungsi untuk mengaktifkan dan mengatur sel-sel lainnya, yaitu pada sistem kekebalan, yaitu sel limfosit B, makrofag, dan limfosit T sitotoksik. Yang kesemuanya itu akan membantu menghancurkan sel-sel ganas dan organisme asing. Ya. Infeksi HIV menyebabkan hancurnya limfosit T penolong, sehingga terjadi kelemahan sistem kekebalan tubuh dan dalam melindungi dirinya terhadap infeksi dan penyakit kanker. Oke. Seseorang yang terinfeksi HIV akan kehilangan limfosit T penolong, sehingga seseorang yang sehat rata-rata akan memiliki limfosit CD4 itu antara 800 sampai 1.300 sel per mililiter darah. Ya, yang normal ya. Pada beberapa bulan pertama setelah infeksi HIV, jumlahnya akan turun sampai 40 sampai 50%. Selama berbulan-bulan ini pasien akan menularkan HIV kepada orang lain karena banyak partikel virus yang terdapat di dalam darah tadi. Tadi kalau kita lihat gambaran ini loh Mbak, ya mengerikan ya, ini kan banyak ini di dalam sel darah ini ya. Hijau-hijau ini kan virus-virus yang bertebaran, yang mudah menular kalau tidak dihambat minum obat antiretrovirus. Nih. Nah, meskipun tubuh berusaha untuk melawan virus, tetapi tubuh tidak mampu untuk meredakan infeksi. Sekitar 6 bulan, jumlah partikel virus dalam darah mencapai kadar yang stabil, yang berlainan pada setiap pasien. Perusakan sel CD4 dan penularan penyakit kepada orang lain itu akan terus berlanjut. Kadar partikel virus yang tinggi dan kadar limfosit CD4 yang rendah, ini akan membantu tenaga medis dalam menentukan orang-orang yang berisiko tinggi menderita AIDS. Jadi dideteksinya adalah dari kadar CD4, limfosit CD4 ini. 1-2 tahun sebelum terjadinya AIDS, jumlah limfosit CD4 biasanya akan menurun gratis. Jika kadarnya sampai 200, yang normal itu 800 sampai 1.300, maka pasien ini rentan sekali untuk terkena infeksi yang lain maksudnya. Nah, ini adalah beberapa gejala AIDS pada orang-orang yang kekebalannya itu sudah turun, mudah sekali mengalami gangguan neurological encephalitis, meningitis, retinitis, pneumositis, tuberkulosis, tumor, gangguan kulitnya mungkin gangguan rusaknya kulit ya, adanya tumor, gastrointestinal, peradangan, mudah sekali terjadi diare kronik, esofagitis, dan lain sebagainya. Ini beberapa penyakit ini, kalau orang kena penyakit ini itu kadang akan dicek juga CD4-nya. Apakah memang karena HIV atau memang dia tidak. Gejala orang yang menderita infeksi HIV menjadi AIDS kita bagi menjadi 2 gejala, yaitu gejala mayor dan minor. Gejala yang umum terjadi, berat badan turun
gratis dalam 1 bulan lebih dari 10%, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, penurunan kesadaran, gangguan neurologis, demensia, HIV ensefalopati. Ini gejala mayor. Gejala minor yang bisa dirasakan adalah batuk yang menetap nggak sembuh-sembuh, adanya gangguan kulit dermatitis generalisata, gangguan kulit dermatitis seluruh tubuh, herpes zoster multisegmental berulang, adanya jamur orofaringeal ya tadi, sariawan tadi nggak sembuh-sembuh, herpes simplex kronis progresif, pembesaran kelenjar limfe generalisata seluruhnya, infeksi jamur berulang pada alat kelamin, retinitis virus sitomegalovirus. Ya, ini. Nah, bagaimana HIV itu menjadi AIDS? Ya, ada beberapa tahapan ya, mulai dari terinfeksi HIV sampai timbulnya gejala. Tadi kalau di periode jendela ini ya, tahapan 1, periode jendela ini tadi sudah kita jelaskan ya, 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 7 tahun, dan 10 tahun untuk bisa menjadi AIDS. Nah, dari periode jendela ini adalah periode terbukanya, masuknya kuman HIV ini ke dalam tubuh sampai terbentuknya antibodi, tidak ada tanda-tanda khusus dan tampak sehat seperti biasa. Tes HIV belum bisa mendeteksi virus ini pada 2 minggu 6 bulan habis paparan belum bisa. Pada periode jendela ini umumnya berkisar antara 2 sampai 6 bulan. Kalau dicek pun CD4-nya belum begitu terlihat ya. Tahap 2 HIV positif tanpa gejala rata-rata 5 sampai 10 tahun. Berkembang biak dalam tubuh, tidak ada tanda-tanda khusus, tampak dan merasa sehat. Tapi dalam tes HIV sudah dapat mendeteksi status HIV seseorang yaitu dari antibodinya. Umumnya tetap tampak sehat selama 5-10 tahun tergantung dari daya tahan tubuhnya. Nah, kalau sudah dari screening itu HIV positif, maka harus dalam pengawasan pengobatan dokter. Karena apa? Dia akan selalu diawasi untuk selalu minum obat antiretrovirus. Harapannya untuk meningkatkan CD4 biar tidak menjadi AIDS. Ya, tahap 3, HIV positif mulai muncul ya gejala. Sistem kekebalan tubuh menurun, mulai muncul gejala infeksi oportunistik, misalnya membengkakkan kelenjar limfa seluruh tubuh, diare terus-menerus, flu nggak sembuh-sembuh, biasanya berlangsung lama sampai 1 bulan, dan sebagainya. Kemudian tahap 4 itu sudah menjadi AIDS, yaitu kekebalan tubuh yang sangat lemah, infeksi penyerta lain yang semakin parah, dan biasanya tingkat kematiannya sangat tinggi. Nah ini kalau komplikasinya menyerang CD4 yang kurang dari 200 ini, mudah sekali jamur itu menyerang paru-paru, mudah sekali TBC itu menyerang, yaitu penyakit saluran pencernaan. Mudah sekali kuman masuk melalui pencernaan, melalui makanan yang masuk, dan infeksi jamur pada orang yang normal ya. Kita yang tidak terkena kuman ini, kalau ada makanan yang mungkin ada jamurnya atau apa, sebenarnya tubuh kita itu bisa menyeleksi, yaitu dari tonsil yang kita punya ini, sehingga kita tidak terjadi gangguan. Tapi pada orang-orang HIV itu ada paparan jamur, bakteri dari makanannya itu terpapar, mudah sekali mengalami diare. Sangat sensitif pencernaannya ya. Apakah itu oleh salmonella, Shigella, Listeria, Compleobakteri, E. coli, serta infeksi oportunistik yang tidak umum dan virus seperti Cryptosporidiosis, Microsporidiosis, atau Mycobacterium ovium yang kompleks ya, virus sitomegalovirus dan lain sebagainya. Nah ini jamur di mulut yang nggak sembuh-sembuh, sakit menelan, lidah terasa getih. Lah ini karena imun yang rendah mudah sekali jamur itu di mulut. Pada beberapa kasus, diare terjadi sebagai efek samping dari obat-obatan yang digunakan untuk menangani HIV atau efek samping dari infeksi utama atau dari HIV itu sendiri. Selain itu, diare juga merupakan efek samping dari antibiotik yang digunakan untuk menangani diare. Ya kalau kayak buah simalakama ya, dari imunnya tertekan, dia diare, diberi antibiotik, padahal obat-obat antibiotik itu juga memiliki efek-efek samping yang lain. Pada stadium akhir infeksi HIV, diare diperkirakan merupakan sebagai petunjuk terjadinya perubahan pada saluran pencernaan yang menyerap nutrisi, serta mungkin merupakan komponen penting dari sistem pembuangan yang berhubungan dengan HIV.
Kemudian komplikasi penyakit saraf dan kejiwaan ya. Infeksi HIV dapat menimbulkan serangan yang beragam, kelainan tingkah laku, gangguan saraf, infeksi organisme, sistem saraf yang lain yang rentan akibat penyakit itu sendiri. Kemudian toksoplasmosis ini mudah sekali parasit masuk, bisa menjadi toksoplasmosis gondii, menjadi ensefalitis, kemudian menyerang penyakit mata dan paru-paru. Oke. Kemudian leukoencephalopati multifokal progresif yaitu penyakit demielinasi yaitu penyakit yang menghancurkan myelin saraf yang menutupi serabut saraf akson sehingga merusak hantaran impuls saraf. Sehingga pada kompleks demensia AIDS, penyakit penurunan kemampuan mental demensia itu mudah sekali terjadi. Terjadi demensia, menurunnya metabolisme sel otak, sehingga ensefalopati metabolik ini bisa disebabkan karena oleh infeksi HIV juga. Oke, kemudian penyakit keganasan ya, oleh sarkoma atau oleh keganasan yang lain ya. Pasien dengan HIV pada dasarnya memiliki risiko yang lebih tinggi terjadi beberapa kanker ya, yang disebabkan oleh infeksi virus DNA yang mengalami mutasi genetik, kemudian akhirnya akan menyerang virus papiloma, pada HPV maupun pada infeksi-infeksi yang lain atau sarkoma, tumor yang paling umum menyerang pada pasien yang terinfeksi HIV ini. Ya. Kemudian kanker getah bening ya, limfoma sel B adalah kanker yang menyerang sel darah putih yang terkumpul dalam sel getah bening ini, misalnya limfoma Burkitt atau Burkitt limfoma atau sejenisnya, diffuse large B-cell limfoma, limfoma sistem saraf pusat, ini mudah sekali menyerang pada orang-orang yang sudah terjadi infeksi HIV. Pada kanker rahim atau CA cervix ya, pada wanita yang terkena HIV, ini dianggap sebagai tanda utama ya, oke. Kemudian infeksi oportunistik lainnya ya, pada AIDS itu bisa juga menimbulkan infeksi gejala yang tidak spesifik, misalnya demam, kehilangan berat badan, infeksi Mycobacterium ovium intraseluler atau virus sitomegalovirus ya, CMV tadi. Kemudian pada mata juga radang usus bisa terjadi. Nah, ini beberapa infeksi penyerta lainnya pada orang yang sudah terjadi sindrom AIDS tadi. Nah, ini infeksi yang disebabkan oleh jamur penicillin morphinemi atau penicilliosis, yaitu infeksi oportunistik ketiga yang paling umum setelah TBC dan cryptococcosis, yaitu dan endemis di negara Asia ya. Jadi mulutnya itu jamur yang nggak sembuh-sembuh di seluruh area mulut, mau makan saja mungkin susah. Tes HIV itu tes HIV umum dilakukan untuk mengetahui dengan menggunakan serum pemeriksaan untuk mendeteksi imunoassay enzim HIV dengan menggunakan pengujian Western blot untuk mendeteksi antibodi HIV pada serum, plasma, cairan mulut, darah, kering, dan urin. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan menggunakan serum, plasma, cairan mulut, darah, atau urin. Ya, tergantung laboratoriumnya siapnya apa alat yang untuk mendeteksinya. Periode antara infeksi dan berkembangnya antibodi pelawan infeksi sering disebut dengan window period. Ini yang menyebabkan dibutuhkan waktu 3-6 bulan untuk mengetahui apakah hasil paparan tesnya itu positif atau tidak. Jadi kalau habis terpapar misalnya, saya kok tadi kayak kena ketusuk jarum ya, dan orangnya HIV itu kalau langsung dites itu tidak kedetek. Belum kedetek ya. Di mana tes HIV? Di klinik-klinik VCT ya, ada konsultasi dan tes sukarela itu sudah banyak ya, dengan diambil darah. Yang lazim dan banyak digunakan adalah mengambil darah vena di lengan 5 cc, ditunggu langsung jadi hasilnya positif atau negatif. Kalau hasilnya positif akan dioperkan ke konselor untuk ada konseling untuk penanganan tindak lanjut. Diagnosis yaitu dengan melalui pemeriksaan voluntary counseling test ini, yaitu dengan dilakukan tes skala sukarela, kemudian dikonseling. Mengapa ini penting? Karena penyakit ini menular dan masih menjadi stigma masyarakat dan diskriminasi dari masyarakat dan pengobatannya seumur hidup.
Sehingga hal inilah yang menimbulkan permasalahan medis, psikologis, dan sosial. Secara psikologis, kalau tidak dibesarkan hatinya, dia akan depresi, ya merasa terisolir dari keluarga, dari masyarakat, tidak ada dukungan. Nah ini, maka kadang ada kelompok-kelompok penyintas HIV ini ada pertemuan atau apa untuk saling berbagi, untuk saling mensupport, untuk saling patuh minum obatnya. Mengapa perlu konselor? Karena tadi rentan untuk terjadi depresi. Karena stigma masyarakat yang dikucilkan. Dan juga untuk mencegah penularan. Oke. Pencegahannya apa? Tadi 3 jalur utama masuknya virus adalah melalui hubungan seksual, sentuhan cairan atau jaringan tubuh yang terinfeksi dari ibu dan bayi pada masa perinatal atau sejak kehamilan sampai persalinan. Walaupun HIV ditemukan dalam air liur, air mata, dan urin orang yang terinfeksi, namun tidak terdapat catatan kasus infeksi dikarenakan cairan-cairan tersebut. Dengan demikian, risiko infeksinya secara umum dapat diabaikan. Jadi, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa air liur, air mata, urin orang yang terinfeksi HIV ini dapat menularkan melalui ini. Yang bisa menularkan adalah melalui paparan cairan dari jaringan hubungan seksual dari ibu dan bayi. Ini beberapa risiko orang terpapar ya untuk terjadinya paparan. Itu dari penggunaan transfusi darah, persalinan, jarum suntik bersama-sama, hubungan seks anal, berganti-ganti pasangan, jarum suntik kulit, hubungan seksual, anal, dan seks oral tanpa menggunakan kondom atau pelindung. Nah, penularan dari ibu dan bayi, PMTCT, perinatal mother to child transmission, penularan dari ibu dan bayi, beberapa penelitian menunjukkan antiretrovirus ARV, bedah sesar dan pemberian obat formula untuk mengurangi penularan ini bisa menurunkan transmisi dari ibu dan bayi. Tadi 1% ya penularannya kalau lahirnya secara seksi sesarian. Ibu yang terinfeksi HIV disarankan tidak menyusui anaknya. Tapi jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi, pemberian ASI eksklusif disarankan dilakukan selama bulan-bulan pertama dan selanjutnya dihentikan sesegera mungkin. Ini beberapa tidak ada vaksin atau obat untuk HIV, adanya adalah obat antiretrovirus yang berfungsi untuk memperpanjang, menghambat perkembangan virus yang menekan dari antibodi kita. Ini penyakit HIV lebih cepat perkembangannya pada anak-anak daripada orang dewasa, maka rekomendasi perawatan pun lebih agresif untuk anak-anak daripada orang dewasa ya. Di negara-negara berkembang yang menyediakan perawatan untuk antiretrovirus, seorang medis akan mempertimbangkan kuantitas beban virus, kecepatan berkurangnya CD4, serta kesiapan mental pasien saat memilih waktu memulai perawatan awal ya. Ini harus ada konseling awal dulu. Nah, terapinya adalah antiretrovirus yang sangat aktif, yaitu HAA ini. High Activity Antiretrovirus Therapy. Terapi ini sudah sangat bermanfaat, bisa menghambat HIV menjadi AIDS. Ini beberapa pengobatannya. Dan obat psikoterapi, yaitu pemberian dukungan pada keluarga, pemberian dukungan secara psikologi untuk mencegah terjadinya depresi, terapi gizi, kemudian pencegahan infeksi oportunistik yang lain, serta terapi penekan virus HIV, yaitu ARV. Ini beberapa contoh obat antiretrovirus yang bisa diberikan dan ada produk yang ada di masyarakat ya, harus diminum rutin. Ini yang ada kebetulan digunakan di RSUP Dr. Karyadi. Ya, terapi ARV yang berhasil itu akan meningkatkan CD4, berat badan naik, tenaga lebih kuat, infeksi oportunistik bisa pulih dan bisa sembuh. Nah, itu. Jadi mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Karena jam 1 saya ada rapat, ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Ibu. Ya, Mbak Nailul. Saya dari Mas Iya Bu. Nomor absen 23 izin bertanya ya Bu ya. Kan tadi dijelaskan bahwa HIV ini, virus ini kan bisa menyebar melalui jarum suntik yang ini ya Bu, yang infeksi.
iya terinfeksi secara bergantian gitu ya Bu ya. Nah, Ya, gimana kalau eh, di dokter gigi itu kan banyak alat-alat yang tidak dipakai hanya satu kali gitu ya Bu. Nah, itu mhm. bagaimana Bu? Apakah bisa Oh, menyebabkan penyebaran ya, ini atau bagaimana ya Bu? ya baik. Jadi Anda nggak perlu khawatir, semua alat-alat medis virus HIV ini akan mati pada suhu 100 derajat Celcius. Semua alat-alat akan didekontaminasi. Nanti saudara akan diajarkan di KDN ya. DTT sudah belum? Dengan direbus 100 derajat Celcius atau dengan kimia klorin itu akan mati. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Maksudnya jarum suntik bergantian itu kalau jarum suntik banding nyuntik temennya, terus temennya, tanpa dilakukan DTT, tanpa dilakukan sterilisasi. Kalau alat-alat medis semuanya dari satu pasien ke pasien yang lain pasti akan dilakukan DTT. Itu Mbak. Jadi misalnya bor pada itu sebelum digunakan ke pasien yang lain pasti akan dimasukkan ke dalam klorin dulu atau alkohol untuk DTT untuk mencegah transmisi dari satu pasien ke pasien yang lain. Dan tenaga kesehatan, kita bidan, perawat, dokter gigi, perawat gigi, sudah diikat oleh kode etik. Alat yang habis dipakai dari satu pasien ke pasien yang lain harus dilakukan dekontaminasi alat. Itu Mbak Nailul, jadi nggak usah khawatir. Dan prinsip pencegahan infeksi ini itu menjadi hal yang penting yang dilakukan oleh petugas kesehatan tempat pelayanan untuk meminimalkan transmisi penyebaran kuman dari satu pasien ke pasien yang lainnya. Dan penggunaan jarum suntik di rumah sakit, puskesmas sudah tidak boleh antar satu pasien ganti harus dibuang. Buang masuk box safety, ganti jarum baru. Itu sudah menjadi SOP setiap pelayanan kesehatan. Dan kita sebagai tenaga kesehatan sudah diikat kode etik. Kalau sampai itu digunakan berulang tanpa itu hubungannya dengan yang maha kuasa nanti ya. Oke, gitu ya. Iya, Oke, baik gitu. Ibu. Oke. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi satu lagi mungkin. Assalamualaikum Ibu, izin Ya, bertanya, kalau pemakaian celana dalam bisa menjadi faktor penyebab penyebaran virus itu tadi, Bu. Bakteri itu tadi, Bu. penggunaan celana dalam ya. Celana dalam yang tepat berjamur kira-kira bisa menularkan enggak? Silakan dijawab Mbak Oktaviana. Ya kecuali celana Kalau itu dalamnya kena cairan gantian ya, tapi masuk celana gantian ya. Enggak ya. Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Anifa, silakan. Ya, lagian kan juga sudah, jadi dengan sabun itu kan kuman itu kan larut ya. Di setrika itu mati ya kumannya, Mbak. Kecuali celana dalam kotor gantian, nah itu. Tapi apa ya, ada sih celana dalam belum dicuci gantian dengan orang lain, meskipun dengan saudara pun juga rasanya risih ya. Enggak masalah. Celana dalam kan sudah dicuci, dijemur kena matahari kan mati. Pada suhu 100 derajat Celcius itu kuman hepatitis, HIV, AIDS itu akan mati. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Ya, gitu ya. Baik, Ibu, Tapi terima penularannya bukan dari, ya, maksudnya penggantian celana ganti gitu ya, Mbak. Oke, ada lagi Iya, yang Ibu. ditanyakan? Ya, Hanifah. Gimana? Ibu hamil yang HIV positif akan, ya, ada yang bisa menjawab? Tadi saya slide kayaknya ada. Amalia, Mbak Amalia?
Bisa enggak? Mbak Istiqomah, bisa enggak? Bayi ketular dari ibunya. Istiqomah, bisa enggak? Bisa, Bu. Bisa, ya bisa. Tapi bagaimana upaya kita harus meminimalisir penularan ibu dan bayi tadi bersalinnya tidak usah menggunakan pervaginam, harus dilakukan seksosesaria biar tidak ada trauma melalui jalan lahir. Itu bisa menekan angka penularannya bisa 1% itu. Kemudian tidak memberikan ASI. Kemudian yang berikutnya adalah ibu selama hamil diberikan obat anti retrovirus tadi sehingga CD4-nya tinggi, penularan ke bayi bisa ditekan. Tapi kalau CD4-nya rendah berarti kan virusnya banyak di dalam tubuh ibu. Maka ibu hamil begitu screening terkonfirmasi HIV positif, nanti harus melahirkan di rumah sakit dan harus wajib hukumnya operasi. Karena makanya tadi kadang itu masyarakat takut dioperasi datang ke bidan A nggak tahu kalau itu HIV, ya sudah. Risiko kita tuh juga termasuk, tapi kita nggak perlu takut. Kita harus menerapkan pencegahan infeksi ya. Pakai sarung tangan, cuci tangan, alat-alat direndam dalam klorin setelah dipakai dan kemudian disterilkan. Begitu ya. Karena kita tidak tahu di sekitar kita itu kuman itu kan macam-macam, bukan hanya kuman COVID saja. Di sekitarmu itu kanan kiri depan nggak terlihat, tapi tubuh kita kan punya imun. Ya, kalau mau makan cuci tangan salah satu upayanya. Dan kalau virus HIV itu kan penularan melalui jarum suntik, hubungan seksual yang berganti-ganti ya, berarti konseling setia dengan pasangannya. Tidak mendekati minum-minuman beralkohol, narkotika dan sebagainya itu kan yang akhirnya kalau sudah mabuk-mabukan mau kemana lagi pasti kan akan ketagih ya. Oke, lagi saya ulang dulu. Jadi masih nggak paham pertanyaan, Anda kan punya WA grup kelas, nanti bisa saya email kembali. Dibaca ini, jadi peran kita sebagai asistensi kesehatan masa hamil untuk pola hidup dengan pasangannya, kemudian tidak menggunakan jarum bergantian itu biasanya orang-orang yang pengguna narkoba ya. Ya, tadi ya prinsip saya mengicip-icipi. Oke, terima kasih. Selamat siang, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.